Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang super. Berjumpa lagi di suasana yang indah ini. Seminggu yang lalu, seorang sahabat curhat ke saya tentang channelnya yang katanya dia sedikit patah semangat. Padahal dia rajin upload video hampir setiap hari. 2 hari yang lalu, saya juga melihat ada postingan yang juga terlihat drop. Dia menulis, "Aku capek. Akun ini akan saya jual." Nah, inilah yang akan kita bahas sahabat sekalian di pertemuan kali ini. Saya sarankan sahabat-sahabatku sekalian menonton sampai selesai, karena ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Jangan di-skip agar tidak penasaran, agar kita semua sama-sama memahaminya. Namun sebelumnya, seperti biasanya, kita perkenalkan dulu sahabat-sahabat kita tercinta. Nurna Talia Channel. Makan buah rotan, rasanya kayak gimana sih? Makan jagung rebus, mie goreng ayam, berpetualang, bersihin kebun, sampai manjat-manjat pohon jambu. Wah, gokil juga sahabat kita ini. Ayo jalan-jalan ke channelnya, menyaksikan keceriaan dan keseruannya. Apa kabar juga Iqbal Family Vlog? Keliling mall cari KFC, malah nyasar lupa jalan. Inilah perjuangan seorang TKW Hongkong. Jagain nenek, antar nenek vaksin, bersih-bersih rumah hingga masak-masak. Dan masakannya, wow, mantap buat dicoba. Mampir yuk ke channelnya menyaksikan kisah seorang TKW. Ada juga Abdul Rashid Tahir. Meragukan sesuatu adalah penting. Ini adalah tentang ketelitian kita. Hukum sebab dan akibat. Kita miskin, kita kaya. Semua ada penyebabnya. Pencerahan-pencerahan yang bagus dengan penjelasan yang lugas bisa kita dapatkan di sini. Mari bersilaturahmi ke channel sahabat kita ini. Mengapa banyak YouTuber cepat patah semangat dan akhirnya menyerah? Sahabat-sahabat tahu tidak, ilmu bisa membuat seseorang kuat ataupun lemah. Olehnya itu jangan henti belajar dan gali terus inspirasi. Ada beberapa hal yang membuat seorang YouTuber cepat menyerah sebelum monet, bahkan setelah monet, jika penghasilannya susah meningkat. Pertama, bingung memilih konten. Konten yang mana sih yang penontonnya banyak? Kedua, banyaknya hal yang harus kita hadapi dalam mengelola sebuah channel. Ketiga, malas dan tidak konsisten. Keempat, banyak pelanggaran. Kelima, tidak kreatif. Keenam, cepat berputus asa. Yang pertama, bingung memilih konten yang kira-kira penontonnya banyak. Jenis konten tidak menentukan sedikit atau banyak penonton, karena masing-masing konten ada penikmatnya. Yang paling berpengaruh adalah isi kontennya. Bagaimana kita mengelolanya, dengan adegan-adegan atau pembahasan yang menarik, editan atau hal apa saja yang menarik penonton dalam konten kita. 2. Banyaknya hal yang harus kita hadapi dalam mengelola channel. Jika ingin menjadi YouTuber sukses, berarti kita tidak sedang mencoba peruntungan. Tapi di YouTube kita belajar berbagai hal, mempersembahkan sesuatu, melatih diri dengan bermodalkan konten. Dan berbagai hal itulah kita berproses menjadi sukses. 3. Malas dan tidak konsisten. Hal ini membuat kita bukannya bingung. Saat kita mencari konten misalnya, di depan rumah kita sedang berlangsung latihan sepak bola. Kemudian, sekitar 500 meter dari rumah kita, ada sebuah event dengan berbagai hiburan di sana. Tapi, kita memilih yang di depan rumah dengan alasan bisa duduk-duduk, santai ngopi sambil ngevideo. Padahal, jika kamu ngevideo di event yang jaraknya hanya sekitar 500 meter itu, kamu bisa dapat minimal 3 adegan yang bisa kamu buat dalam 3 konten. Jadi,
malas dan tidak konsisten itu sebenarnya bukan bodoh, tapi membatasi rezeki kita. Sekali lagi, malas dan tidak konsisten itu membatasi rezeki kita. 4. Banyak pelanggaran. Di konten sebelumnya, saya sudah membahas dan sangat saya sarankan kepada sahabat-sahabat sekalian, jangan coba-coba menerapkan trik-trik yang ditawarkan oleh banyak YouTuber, meskipun itu YouTuber besar, jika tidak benar-benar jelas tentang resikonya. Ini salah satu keluhan yang terbanyak yang dialami oleh banyak YouTuber. Sudah coba trik-trik ini, trik itu malah jam tayang berkurang. Parahnya lagi, channel akan mengalami kesulitan untuk monetisasi jika terdeteksi melakukan cara-cara yang tidak dianjurkan oleh YouTube. Kelima, tidak kreatif. Sukses itu butuh karya, tiada sukses. Maka berniatlah mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Jika hal ini menjadi dasar kamu, jelas kamu akan semangat untuk selalu belajar, memikirkan tentang hal-hal apa lagi yang bagus untuk dipersembahkan. Olehnya itu sahabat sekalian, selain saya banyak belajar dari sosial media, saya juga belajar dan selalu melatih diri berkreasi apa saja, karena berkreasi melatih mindset atau cara berpikir kita, tentang berbagai ide dan solusi. Yang terakhir sahabat sekalian, cepat putus asa. Dasar dari hal ini adalah iman yang kuat. Ada hal yang lebih di atas, yakni berkah dari Yang Maha Kuasa. Tentang tujuan kita menjadi YouTuber. Apakah itu tujuan kita mendidik, membuat orang senang, atau apa saja yang baik? Jika tujuan kamu menghibur misalnya, maka persembahkan konten yang benar-benar menghibur, tidak sekedar ditonton. Pertanyakan pada diri kita, apa yang bisa dinikmati oleh penonton dari konten kita? Makanya banyak yang bingung. Sudah upload video hampir setiap hari, tapi juga sepi penonton. Meskipun dipromosikan videonya, masih tetap sepi. Karena apa, sahabat sekalian? Karena penonton sudah tahu tentang karakter-karakter konten kita, yang cuma sekedar minta untuk ditonton, bukan untuk mempersembahkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh penonton. Baik sahabatku, semoga pembahasan singkat ini bermanfaat. Terima kasih, tetaplah kreatif dan berjuang sepenuh hati.